Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman, NPM 2021 10 100 405. Berikut penjelasan tentang hukum adat dalam tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia Kampus Tia Bina Banua Banjarmasin. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum adat secara singkat. Jadi, hukum adat secara garis besar adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat itu diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut, yaitu pasal 18B ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut para pakar hukum, pengertian hukum adat adalah, menurut pakar hukum yang pertama, menurut Profesor Mr. B. Terhan BZN, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhar terkenal dengan teori keputusan, artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Cornelius van Vollenhoven, profesor luar negeri ini menyampaikan teorinya bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut pakar yang ketiga, Dr. Sukanto SH, menurut beliau hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat faksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapat
menyebutkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan perundangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda. Secara konstitusional bersifat sama, tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan. Menurut Tenhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi diakui oleh negara. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur pada pasal 3 UU PA pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara, di mana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang atau menguat dan mengempis atau melemah. Sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Semakin kuat kedudukan hak ulayat, maka hak milik atas tanah itu akan semakin mengempis. Tetapi apabila semakin kuat hak milik itu, maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir. Dengan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia? Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya. Hal itu timbul karena para investor seharusnya berurusan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan suatu perjanjian, tetapi kenyataannya malah investor tersebut mendapat tanahnya melalui pemerintah, yang mengakibatkan masyarakat adat selaku pemilik protes karena kenapa melakukan kegiatan investor di tanah mereka. Timbul juga sebuah kerugian sebagai efek samping dari terjadinya sengketa karena tanah tersebut dalam status quo
sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dan terjadilah penurunan kualitas sumber daya alam yang bisa merugikan banyak pihak. Negara di mana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat, hukum adat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau UPA diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, seharusnya secara otomatis hak-hak wilayah tersebut diakui, tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut. Untuk konsep kedepannya diharapkan adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak wilayah masyarakat hukum adat, di mana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangan, baik itu bisa dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah, di mana yang menjelaskan di bawah undang-undang. Apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau pelaksanaannya, supaya ada kejelasan hak milik daripada masyarakat hukum adat itu ke depannya, karena selama ini hukum adat memang dikenal dalam UPA dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif, tidak ada kejelasannya. Hukum adat bagi sebagian generasi muda mungkin terdengar asing. Apa itu hukum adat dan apa tujuannya? Bisa dibilang hukum adat ini adalah yang tertua dibanding sistem hukum lainnya di Indonesia. Meski tak tertulis, hukum ini diyakini oleh masyarakat tertentu lantaran telah dilakukan secara turun-temurun. Pengertian hukum adat menurut buku Sistem Hukum Indonesia karya Soekardi, hukum adat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Sementara dalam buku yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Barat, Adat dan Islam karya Mawardi Muzamil dan Anis Masdurohatun, hukum adat, mantan guru besar hukum adat Universitas Airlangga, menjelaskan soal apa itu hukum adat. Hukum adat adalah sistem yang telah lama berlaku di Indonesia. Menurut Kusno, tidak diketahui pasti awal mula hukum adat berlaku di tanah air. Namun jika dibandingkan dengan hukum barat dan hukum Islam, hukum adat adalah yang tertua secara usianya. Sebelum tahun 1927, hukum adat telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Setelah 1927, hukum adat dipelajari dan diperhatikan dengan seksama sebagai pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda. Secara teori resepsi dikukuhkan pada pasal 1134 ayat 2.1.1.s 1925. Menurut B. Terhar, sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun hal itu dibantah oleh Muhammad Kusno. Menurutnya, sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dan masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang kali dilakukan. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsi sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila
ia tidak mematuhi hukum adat yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Unsur-unsur hukum adat itu ada dua unsur hukum adat. Unsur material yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama. Unsur intelektual, kebiasaan itu harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Adapun hukum adat memiliki beberapa sifat, yaitu kebersamaan, bersifat religius magis, bersifat konkret atau nyata, bersifat spontan atau tunai. Bentuk hukum adat berbeda dengan sistem hukum yang berkembang lainnya. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Sejumlah hukum adat sempat diupayakan untuk dijadikan hukum perundang-undangan dan dengan begitu didorong agar memperoleh bentuk tertulis. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950. Namun hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi berbeda bentuk dari hukum adat sebelumnya. Hukum adat terkait agraria kini menjadi hukum perundang-undangan. Hukum adat memiliki tujuan tertentu. Tujuan adanya hukum adat adalah sebenarnya tidak ada tujuan terperinci dan jelas soal tujuan adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun dapat dikatakan hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum adat berpedoman pada asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan yang bersifat religius magis. Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum seperti halnya hukum barat. Di hukum adat tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi atau perdata dengan kepentingan umum atau publik. Demikian penjelasan singkat mengenai hukum adat. Saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.